Adik-adik, mari kita buka kebaktian kita hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Puji dan syukur Bapa di dalam surga, hari ini kami boleh kembali beribadah. Terima kasih karena kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti bagi kami. Tuhan, kami mau memulai akan ibadah kami hari ini. Tuhan, pimpin kami satu persatu hati pikiran kami, agar sungguh kami boleh bersuka cita karena kasih Tuhan yang luar biasa buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengalaskan doa kami membuka ibadah kami. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Sebagai nats pembuka ibadah kita hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12a. Ya, adik-adik bisa buka Alkitabnya ya. 2 Korintus 8 ayat 12a. Kita baca sama-sama ya kali dia ya. Ya, kita baca sama-sama. Ya. Yuk, 1, 2, 3. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu. Maksudnya apa sih ini kali dia? Ya justru itu ya, apa yang kita harus beri, tapi apa yang kita punya. Bukannya kita tidak punya ya Kak Agus ya? Iya. Nah, kita punya karena siapa? Karena Tuhan pasti memberkati kita setiap hari. Ya, Tuhan selalu menyertai kita hari lepas hari. Kita bersyukur adik-adik sampai hari ini, mungkin meskipun di rumah, adik-adik tetap bisa beribadah, bisa bersekolah, bersama keluarga. Itu adalah berkat Tuhan. Karena itu selayaknya kita mengucap syukur pada Tuhan karena kasih dan kemurahan Tuhan di sepanjang kehidupan kita.
Ya, kita mau nyanyi satu lagu ya kali dia ya. Ya. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Kita mengucap syukur atas berkat Tuhan yang kita alami di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Kita mau mengucap syukur, kita berterima kasih pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Adik-adik, kita mau mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kak Felix. Judulnya apa ya Kak Agus ya? Judulnya Meskipun kecil ya? Ya, betul. Meski kecil tapi menjadi Jadi berkat. Ya, meskipun kecil tapi bisa menjadi berkat. Nah, diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Nah, kita nggak ngerti ya, meskipun kecil tapi bisa jadi berkat. Kita menyiapkan hati kita bisa mendengar firman dengan baik dan semuanya menjadi berkat buat kita semua. Sebelum masuk firman, kita mau menyanyikan satu sebuah lagu ya. Ya. Penuhkanlah bejanaku. Ya. Adik-adik bisa bangun berdiri ya. Kita nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati ya. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan.
Shalom. Halo adik-adik, apa kabarnya? Ya, kita ketemu lagi pada kebaktian online nih ya. Kita masih kebaktian online karena sampai sekarang si coronanya masih belum mau pergi-pergi juga. Duh, capek deh. Tapi itu tidak akan menyurutkan ya, adik-adik harus tetap beribadah ya. Nah, oh ya, kakak juga mau nyapa selamat pagi juga untuk adik-adik, kakak-kakak yang di rumah atau mama dan papa yang mungkin sekarang sedang mendampingi ya. Salam sehat selalu ya. Tidak terasa Natal baru aja lewat. Bahkan yang paling baru kemarin ulang tahun gereja sudah lewat juga. Nih, adik udah mulai pada sekolah ya kan, sekalipun masih sekolah di rumah. Tapi pesan kakak, adik-adik tetap semangat ya. Dan tentunya harus taat prokes. Oke? Prokes ya. Bukan protes loh. Oke. Nah, hari ini kita mau kembali belajar dari firman Tuhan yang temanya diberi judul Meski Kecil Tapi Jadi Berkat. Nah, ini diambil dari kisah cerita Kitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15 tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Nah, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan lebih jauh, kita berdoa dulu yuk ya. Matanya dilipat, tangannya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan begitu baik. Tuhan menyertai kami semua meskipun di dalam kondisi yang saat ini tidak baik ya Tuhan, di mana ada mara bahaya tentang pandemi corona. Tapi Tuhan masih memelihara setiap kami sehingga kami diberikan kesehatan bersama keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami juga masih boleh beribadah, dapat beribadah bersama-sama di sini. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengar firman-Mu, merenungkannya. Biarlah firman-Mu boleh tersimpan di dalam hati kami, bahkan tumbuh dan berbuah ya Tuhan, supaya kami jadikan berkat buat orang yang lain. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, siapkan Alkitabnya, sudah ya, kita akan baca, kakak akan membacakan Alkitabnya, cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat, penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang padanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia."
Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, sampai di sini bacaan Alkitab kita ya. Adik-adik, kakak yakin ini adalah cerita yang tidak asing lagi. Cerita 5 roti dan 2 ikan ini sangat populer. Bahkan 4 Injil menuliskannya cerita kisah tentang ini. Baik di Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes. Dalam bacaan kita tadi, kakak menemukan 3 pesan yang dapat kita ambil. Untuk sama-sama kita renungkan dan kita lakukan. Apa saja itu ketiga pesannya? Oke. Yang pertama adalah kepedulian. Ya, boleh dicatat. Yang kedua adalah tegar di dalam iman. Dan yang ketiga adalah selalu berbuat baik. Ya, jadi ada 3 hal atau 3 pesan yang kakak catat. Ya. Baik, kita akan ulas yang pertama. 1 mengenai kepedulian. Ya. Nah, adik-adik tahu kira-kira kepedulian apa di dalam cerita tadi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus? Ya. Nah, betul ya. Mungkin ada adik yang tahu. Apa? Yaitu kepedulian Tuhan Yesus kepada mereka yang mengikutinya. Ya, mereka mengikuti Yesus sudah sejak dari pagi sebetulnya. Ya, karena Yesus dari Yerusalem itu akan pergi ke satu tempat dengan menyeberangi Danau Galilea. Ya. Nah, orang-orang ini ngikutin terus. Ya, kenapa? Karena mereka sudah melihat ada mujizat ini, ada mujizat itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga mereka mengikutinya terus. Nah, mereka mengikuti Yesus ini yang dari pagi sampai menjelang sore. Yesus tahu bahwa mereka pasti lelah. Mereka pasti lapar. Karena itu Yesus peduli terhadap mereka yang mengikutinya. Makanya tadi Yesus berkata kepada salah satu muridnya yang bernama Filipus, mengatakan, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka bisa makan. Artinya Yesus peduli, mereka harus dikasih makan. Ini adalah bentuk kepedulian yang diajarkan oleh Tuhan. Bukan hanya untuk muridnya Filipus, tetapi untuk kita juga. Supaya kita senantiasa peduli. Nah, bukankah kita sering melihat banyak orang-orang yang tidak peduli atau termasuk kita juga yang suka cuek-cuek aja apabila kita menjumpai sesuatu yang memprihatinkan. Misal barangkali teman kita yang lagi kesulitan terhadap satu pelajaran. Nah, apakah kita peduli untuk membantu, memberikan mungkin berbagi dengan dia, ya toh? Atau kalau adik kita yang sedang mencari sesuatu nggak ketemu, apakah kita cuek-cuek aja? Itu bukan urusan gue, cuek aja, rasain loh. Kan gak boleh begitu ya. Nah, kita pedulilah. Apa kira-kira bisa kita bantu cariin, tentunya akan senang ya. Nah, jadi kita juga harus mulai peka untuk belajar peduli terhadap apa yang ada sekitar kita yang perlu mungkin kita bantu. Nah, sekarang pesan yang kedua yang kita akan pelajari yaitu tegar beriman. Ya. Kadang kita juga sering secara tidak sadar meragukan bahwa Tuhan itu berkuasa melakukan berbagai mujizat, bahkan yang kadang dilihat hal yang mustahil. Contoh yang paling simpel, ya, mungkin kita berdoa meminta sesuatu terhadap Tuhan, tapi di sisi lain kadang-kadang pikiran bercabang mengatakan, aduh kira-kira dikabulkan nggak ya? Nah, itu saja sebenarnya sudah menunjukkan bahwa kita kurang tegar dalam iman kita. Atau contohnya adik-adik sudah belajar ya untuk menghadapi satu ulangan. Terus berdoa sebelumnya. Tetapi dalam doa terus mengatakan, aduh nanti kalau ada soal ini kira-kira bisa jawab nggak ya? Aduh nanti soalnya sulit-sulit nggak ya? Nah, itu juga sebagai satu contoh kecil bahwa kita kurang tegar di dalam beriman. Ya. Di sisi yang lain sebagai manusia hal itu memang mudah dan bisa terjadi karena Alkitab juga telah menulis ya seperti firman di Alkitab mengatakan roh memang penurut tetapi daging lemah. Oleh karena itu ya Tuhan memberikan Roh Kudus supaya kita bisa dipimpin lebih kuat dalam iman kita. Nah, hal yang sama ya ini juga terjadi pada para murid. Ya yang mengikuti Yesus pada waktu itu, ya toh. Dia juga sebetulnya imannya
agak goyang, ya. Padahal sudah ngikut Yesus begitu lama. Contohnya siapa? Contohnya murid yang tadi Filipus. Dia mengatakan bahwa uang 200 dinar pun tidak akan cukup untuk membeli makanan atau roti yang bisa dibagikan ke masing-masing orang. Nah itu kan dia menunjukkan bahwa ada satu keraguan. Ya secara manusia nggak akan cukup. Ya. Atau Andreas yang mengatakan di sini ada seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Nah, 2 murid Tuhan Yesus ini yang ikut begitu sudah lama melihat dan mendapat pengajaran dari Yesus dan melihat banyak mujizat. Dia juga masih mempunyai kegoyangan iman yang tidak tegar, meragukan, ya. Padahal dia tahu Yesus mampu melakukan apapun yang di luar hal-hal yang batas pemikiran manusia yang mustahil. Ya. Nah, mereka udah lama sama-sama Yesus tapi masih demikian, ya. Jadi adik-adik, kita harus tetap teguh dan tegar dalam beriman. Ya, percaya Yesus mampu melakukan sesuatu yang mustahil sekalipun yang kita pikirin. Oke? Yang ketiga, yaitu selalu berbuat baik. Pesan yang ketiga, ya. Nah, mengenyangkan orang banyak dengan makanan yang sedikit, itu memang hal yang luar biasa. Banyak yang berpikir itu mustahil. Namun dalam ketidakmungkinan ini, seorang anak tergerak untuk berbuat baik dengan memberikan bekalnya 5 buah roti dan seekor ikan miliknya kepada Tuhan. Yang kita lihat di sini adalah hati yang tergerak untuk berbuat baik. Sekalipun sebagai seorang anak kecil, mungkin dia belum kepikir, ya. Tetapi dengan niat yang baik dan dia lihat di sana ada sosok yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dia ingin memberikan ini bekalnya. Coba adik-adik pikirin. Kalau misalnya, ya, anak kecil ini nggak mau ngasih roti sama ikannya, kira-kira apa jadinya? Mungkin tidak ada kisah ini ya di dalam Alkitab. Ya. Nah di sini kita melihat ada hati yang tergerak untuk berbuat baik. Adik-adik juga bisa berbuat baik seperti itu. Jangan adik-adik merasa, kita kan masih kecil. Nanti disangka orang kita sok-sokan. Anak kecil tahu apa? Tidak. No. Ya, kalau Tuhan mau pakai, biarin kita kecil, bisa saja kita dipakai oleh Tuhan dalam hal-hal yang besar. Jadi, yang utamanya adalah tetap adik-adik melakukan hal-hal yang baik. Karena Tuhan akan senang. Itu menyenangkan hati Tuhan. Dari peristiwa ini kita diingatkan bahwa kalau Tuhan mau memakai kita, ya, Dia bisa. Sekalipun kita berpikir kita tidak siap atau kita tidak mampu karena kita masih kecil, Tuhan tetap bisa pakai. Hal-hal kecil yang kita punya, Tuhan mampu dan bisa melipat gandakannya. Contohnya seperti anak tadi. Dengan 5 roti dan 2 ikan, ternyata mampu. Ya, bersama Tuhan diberikan untuk makan 5.000 orang bahkan basi lebih. Nah, 3 pesan tadi ya, kiranya boleh menjadi pelajaran juga buat kita yang untuk kita renungkan dan lakukan. Karena sesungguhnya banyak sekali cerita-cerita di mana Tuhan mengubah usaha-usaha yang kecil, hal-hal yang kecil dari berbagai orang, ya. Yang mungkin hal-hal yang dianggap remeh malah bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Kakak akan tutup kisah ini dengan sebuah cerita. Ya. Cerita tentang seorang gadis miskin yang hidup pada sekitar tahun 1800-an di Amerika sana. Gadis kecil ini bernama Hattie Mae Wyatt. Ya. Bahasa Inggrisnya mereka sebutnya Hattie. Ya. Nah, anak kecil ini tinggal di satu desa, ya toh, kota yang kecil. Dan juga bukan termasuk orang yang kaya. Ya, artinya anak ini juga anak yang bukan anak yang berada gitu ya. Nah, di kota yang kecil itu juga mereka sama melakukan ibadah setiap kali hari Minggu pergi ke gereja. Ada sebuah gereja tapi tidak besar, ya. Termasuk Hattie juga tiap minggu dia ke gereja untuk sekolah minggu karena dia masih kecil. Karena gerejanya tidak besar sehingga gereja selalu padat, ya, berdesak-desakan.
Bahkan Hetty kadang-kala menerobos orang-orang ini supaya dia bisa duduk di depan mendengarkan cerita dari pendeta yang setempat. Bahkan di dalam cerita itu dikatakan Hetty bahkan pernah digendong oleh pendeta ini supaya Hetty bisa sampai ke depan. Nah, melihat kondisi seperti itu, aduh gerejanya kecil, orangnya banyak. Gimana ya kalau gereja ini biar cukup nampung orang. Nah, si Hetty ini merindukan adanya satu gereja yang bisa besar, yang bisa menampung anak-anak untuk bersekolah minggu dengan cukup banyak dan layak. Tapi sayang ceritanya adalah Hetty ini tiba-tiba dia adalah terjangkit satu penyakit dengan usia yang masih kecil dan dipanggil oleh Tuhan. Sehingga ceritanya Hetty pun meninggal dunia. Pada waktu meninggal dunia, setelah selesai dikubur, nah ibu Hetty ini memberikan satu pucuk surat amplop, ya isinya dalamnya ada surat, diberikan kepada pendeta, ya yang dikatakan ini titipan anaknya sebelum meninggal dunia, titipan Hetty. Kemudian pendeta itu membuka isi amplop tersebut, ya ada surat dan ada uang kencring, ya sebanyak 57 sen. Ya, nah surat ini yang menggambarkan singkatnya adalah Hetty ya menginginkan bahwa satu waktu ya ada gereja yang besar yang bisa menampung kebutuhan anak-anak semua, dan ini adalah ya sumbangan yang dia berikan pada pendeta untuk ya supaya membangun gereja. Kalau kita lihat 57 sen dapat apa untuk satu gereja? Tapi Tuhan pakai Hetty bukan dari nilai yang 57 sen yang sangat kecil. Tapi Tuhan pakai melalui pendetanya ini menggerakkan hati setiap orang untuk peduli, ya, untuk berbuat baik, ya, untuk beriman seperti Hetty ini mempunyai iman sekalipun dengan 57 sen. Dia mengatakan ingin membangun sebuah gereja yang mustahil. Tetapi faktanya apa? Dari 57 sen inilah akhirnya terkumpul banyak dana. Dan itu menginspirasi banyak orang. Dan buahnya adalah luar biasa. Sekarang ini di Philadelphia telah berdiri sebuah gereja dengan kapasitas 3.300 orang. Ada universitas tempat ribuan mahasiswa belajar, yang ada rumah sakit yang bernama Samaritan Hospital, dan sebuah bangunan khusus untuk sekolah minggu dengan ratusan pengajar. Semua itu untuk memastikan agar jangan sampai ada satu anak pun yang tidak mendapat tempat di sekolah minggu. Dan semua itu berawal dari 57 sen tadi. Yang kecil, dari seorang anak kecil. Tapi Tuhan pakai menjadi satu berkat yang besar. Mungkin adik-adik bertanya, bisa nggak ya saya melakukan seperti itu? Kan saya masih kecil. Dari kisah tadi tentang 5 roti dan 2 ikan maupun cerita tentang Hetty, ya kita semua kembali diingatkan. Sekecil apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan dengan tulus, percayalah, Tuhan dapat menjadikan berkat bagi banyak orang. Kita semua bisa dipakai Tuhan selama kita membuka diri untuk dipakai menjadi alatnya. Jadi pasti bisa adik-adik. Ya, asal kita mau. Jangan takut, jangan merasa kita kecil. Ya, Tuhan bisa pakai. Sekalipun kita masih kecil, Tuhan bisa pakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah belajar. Ya, biarlah kami semua yang mungkin masih kecil di mata orang lain, tapi Tuhan mampu melakukan banyak hal yang besar melalui kami semua. Kami mau menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan untuk selalu peduli, berbuat baik dengan iman yang tegar. Biarlah kami juga boleh dipakai oleh Tuhan untuk banyak hal. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ya. Jadi kita belajar apa sih kalian ya? Apa yang kita harus memberi ya, Ya. apa yang terbaik yang kita punya. Betul. Ya. Tadi meskipun anak kecil itu dia punya sebagian kecil,
ya kan? Apa Tetapi artinya? dia ya Kecil sedikit aja, mungkin itu cukup hanya buat dia ya. Iya, buat sendiri. Buat sendiri 5 roti dan 2 ikan itu bekal buat dia, ya kan? Tapi karena kerelaan hati dia mau memberikan, Tuhan memberkatinya. Ya, jadi tema kita meski kecil tapi menjadi berkat. Ya, jadi walaupun kita kecil, kalau di antara ada yang merasa, wah kak saya gimana, saya nggak punya apa-apa. Ingat, kalau kita mau menyerahkan pada Tuhan, apapun yang kita miliki, Kita bawa sekecil kepada apapun, Tuhan. ya, apapun yang kita miliki kita bawa kepada Tuhan, Tuhan akan memberkatinya, dan itu menjadi sesuatu yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan makanan aja loh Kak Agus. Betul. Ya, kalau kita punya waktu untuk papa mama, untuk kakak adik ya, Iya. nah, kita juga mungkin punya kepandaian Iya. yang bisa kita berikan ya. Jadi berkat Tuhan itu berbagai macam yang Tuhan berikan kepada kita, karena itu sepatutnya kita bersyukur, dan Tuhan juga ingin kita berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, kita mau nyanyi satu lagu ya kali dia ya. Ya. Yesus menginginkan daku. Ya, kita mau bersinar bagi Tuhan dimanapun kita berada. Ya. bersinar terus-menerus, Tuhan yang akan dipermuliakan dan menjadi berkat hidup kita bagi banyak orang. Mari adik-adik, kalau sekarang kita mau terus bersinar, kita juga mau mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari adik-adik, siapkan persembahan kita berikan untuk yang terbaik bagi Tuhan kita. Bisa dititipkan kepada orang tua dan juga adik-adik mengucap syukur sebelum untuk dipersembahkan persembahan itu. Sekarang kita mau masuk di dalam doa persembahan dan doa syafaat. Lalu kita akan tutup sekalian dengan doa penutup ya Kak Agus ya. Ya, Kak Agus yang tutup ya. Ya. Ya, kita satu dalam doa ya, kita mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinanmu dan penyertaanmu di dalam kehidupan kami dan memimpin ibadah kami hingga saat ini dari awal. Tuhan, kami saat ini hendak memberikan persembahan syukur kami sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari. Ya Tuhan, yang boleh memberkati persembahan kami ini
agar menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, baik di gereja kami maupun di tempat-tempat yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, untuk orang tua kami. Kami bersyukur karena Tuhan boleh memberkati mereka, dan melalui mereka kami merasakan berkat Tuhan. Ya Tuhan yang memberkati orang tua kami hari lepas hari, baik di dalam pekerjaan mereka, aktivitas mereka hari lepas hari. Tuhan juga yang sertai dan memberkati. Biarlah Tuhan juga yang memberi kami semua kesehatan yang baik, terlebih di dalam kondisi saat ini masih ada wabah virus COVID-19, dan Tuhan juga yang boleh menguatkan kami untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada. Berkati juga bangsa dan negara kami, dan Tuhan juga yang memberi keamanan, ketertiban, terlebih juga memberi hikmat bagi pemimpin-pemimpin negara kami agar mampu mengatasi permasalahan yang ada, baik kondisi kesehatan, kondisi ekonomi. Tuhan juga yang boleh sertai dan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruhnya ke dalam pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Kita mau menyanyikan berkat. Kakak harap kalian tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat di dalam belajar, di dalam melakukan aktivitas. Yang terutama, semangat untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa lagi. Teman, sekarang kita akan buat coklat hati untuk dibagikan pada orang lain. Bahan-bahan yang diperlukan hanya coklat batang. Pertama, kita potong dulu kecil-kecil. Nah, setelah sudah dipotong-potong, kita akan tim. Nah, kita didihkan air. Nah, setelah air mendidih, kita letakkan coklatnya di dalam air. Lalu kita tunggu mencair. Setelah meleleh, kita akan letakkan cetakan. Setelah cetakan penuh, kita letakkan di kulkas sampai membeku. Setelah dingin, kita lepas dan masukkan di tempat. Sekarang kita akan bagikan pada orang lain. Halo, ini ada sedikit coklat untuk Kuma. Terima kasih.